kita akan membuat perangkat lunak ya, itu langkah awalnya itu yang kita harus lakukan itu kita mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak. Ya. Di sini ada sebuah gambar yang bisa mengilustrasikan ya, bagaimana proses untuk membuat perangkat lunak itu. Ya. Jadi pembuatan perangkat lunak itu terbagi atas beberapa bagian ya. Yang pertama bagian problem domain dan yang kedua itu solution domain. Di problem domain itu ada hubungannya dengan kebutuhan atau software requirement. Ya, requirements dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan sebagai needs atau kebutuhan atau persyaratan perangkat lunak. Nah, dari persyaratan perangkat lunak itu kemudian kita susun yang namanya fitur. Ya, fitur-fitur itu fungsi ya. Fungsi dari perangkat lunak. Kemudian dari fitur itu kita buat yang namanya software requirement. Requirement fungsional dan requirement non-fungsional. Itu kalau Anda sudah dengar penjelasan saya sebelumnya. Nah, ini ada gambar yang bisa menjelaskan tentang identifikasi problem domain. Itu biasanya tim pengembang, programmer, sistem analis, project manager berkumpul dengan stakeholder lainnya. Stakeholder di sini maksudnya itu adalah mereka yang berkepentingan dengan pembuatan perangkat lunak. Bisa pengguna atau bisa project owner yang memiliki project atau pihak lain yang terkena pengaruh dari penggunaan perangkat lunak itu. Itu biasa kita sebut stakeholders. Anyone who could be materially affected by the implementation of a new system or application. Jadi kalau kita akan membuat perangkat lunak yang di level kementerian, tentu pengaruhnya itu sampai di bawah. Karena ini kementerian, berarti kabupaten kota, dinas. Ya. Kalau kita akan membuat Inspire, itu yang terkena itu seluruh unsrat, pegawai, dosen, mahasiswa. Ya, kalau kita akan membuat perangkat lunak di level kota yang akan digunakan oleh satu kota, ya berarti di situ ada masyarakat, ya macam-macam itu, ada pemerintahnya, ada swastanya, yang akan terkena itu. Nah biasanya user, other stakeholder, dan pengembang perangkat lunak itu berkumpul, kemudian kita menyusun yang namanya needs atau kebutuhan. Apa yang harus diselesaikan dengan perangkat lunak? Karena perangkat lunak itu menyelesaikan masalah, bukan tambah masalah ya. Itu yang namanya problem domain, identifikasi problem domain. Nah, setelah ada kebutuhan atau needs, kemudian kita susun yang namanya fitur. Ya. Fitur itu layanan ya. Yang layanan itu nanti akan menjadi bagian utama dari perangkat lunak. Contoh, ya, system will prevent intruder. Baru sistem aplikasi harus memiliki automatic backup. Ya, baru misalnya bisa menginput sales order, pembelian di web. Ya, itu contoh-contoh fitur ya dari sebuah perangkat lunak. Nah, fitur ini tentu harus menyelesaikan kebutuhan dari stakeholder itu. Nah, setelah fitur kita tentukan, baru kemudian kita menyusun yang namanya software requirement. Nah, menurut buku teks, Pressman maupun Summerfield itu ada dua persyaratan perangkat lunak. Ada persyaratan perangkat lunak atau software requirement yang fungsional, dan ada persyaratan perangkat lunak yang non-fungsional. Nah, untuk persyaratan perangkat lunak yang fungsional, dia nanti akan dibuatkan yang namanya use case. Kemudian yang non-fungsional itu biasanya kita catat menjadi
persyaratan yang non-fungsional yang akan kita buat dalam perangkat lunak. Dan ini tidak perlu digambarkan dengan use case. Nah, setelah use case kita tentukan, ya, baru proses analisa perancangan perangkat lunak itu dimulai. Jadi, membuat perangkat lunak itu kita pertama identifikasi dulu kebutuhan apa. Sesudah itu kita susun fitur dan kemudian kita buat software requirement. Software requirement ini yang dalam bentuk use case. Nah, kalau dia sudah dalam bentuk use case itu artinya kita sudah masuk pada proses analisa dan perancangan.